Oke, selamat datang di channel Fasanavan dan kembali lagi di program Oper Bola. Pada episode kali ini aku akan bahas review mengenai laga yang baru saja selesai, yaitu laga antara Leicester City melawan Manchester United bermain di kandang Leicester ya, di King Power Stadium. Laga ini berakhir dengan skor 2-2, di mana Leicester City berhasil memutus rekor 10 kemenangan away beruntun dari Manchester United sejak musim lalu, di mana terakhir kali MU tidak menang di laga away yaitu sekitar musim lalu di kandang Spurs ya, berakhir dengan skor 1-1. Dan ya, kita langsung aja masuk ke dalam pertandingannya. Pertama aku akan bahas tentang line up terlebih dahulu. Dari sisi Leicester, line up dari Leicester ini nggak berubah sama sekali jika dibandingkan dengan laga terakhir mereka, yaitu menang 2-0 atas Spurs di kandang Spurs ya, di mana formasi tetap sama 4-2-3-1, pemain juga tidak ada yang berubah. Kasper Schmeichel sebagai kiper, 2 back tengah, Wesley Fofana dan juga Johnny Evans. Di kanan, back kanan ada Timothy Castagne, di kiri ada James Justin. Lalu 2 gelandang tengah, yaitu Wilfred Ndidi dan juga Yuri Tielemans. Di sayap kiri ada Harvey Barnes, di kanan ada Mark Albrighton, dan di depan, seperti biasa, Jamie Vardy sebagai striker tunggal. Bagi line up MU sendiri, di sisi lain, ada sedikit perubahan di mana mereka yang di laga melawan Leeds menggunakan formasi 4-2-3-1, di mana ada 4 back ya di belakang ya. Kali ini memakai formasi 3-4-3, di mana menggunakan 3 back tengah ya, yaitu Lindelof, Eric Bailly, dan juga Harry Maguire. Terus juga di sayap kanan dan juga kiri, karena formasi 3-4-3 menggunakan, di kanan menggunakan Daniel James, di kiri ada Luke Shaw, di tengah tidak berubah seperti laga melawan Leeds menggunakan Scott McTominay dan juga Fred. Di depan juga tidak banyak berubah, yaitu Martial, Bruno Fernandes, dan juga Marcus Rashford. Oke, kita langsung masuk ke babak pertama. Di babak pertama, di 5 menit pertama ada jual beli serangan, sebenarnya jual beli peluang dari Leicester maupun dari Manchester United, di mana serangan diawali oleh Manchester United. Marcus Rashford sundulannya hampir saja masuk ke dalam gawang, masih sedikit tinggi di atas gawang dari Kasper Schmeichel. Begitu pula dengan serangan dari Leicester ya, di mana crossing dari Albrighton menuju Jamie Vardy masih tinggi juga di atas gawang dari David De Gea. Setelah 5 menit pertama, sebenarnya permainan dari Leicester dan juga Manchester United ini cenderung menurun temponya. Mereka cenderung passing biasa, through pass juga di intercept, dan ya tempo melambat. Kalau dari 20 menit pertama ini aku melihat menyoroti Fred ya. Fred ini memang dia tipikal pemain yang memutus aliran bola sangat baik di 20 menit pertama, melakukan intercept, melakukan tackling mungkin, melakukan perlawanan untuk merebut bola dari pemain Leicester. Lalu kita masuk ke dalam momen gol pertama dari Manchester United, di mana datang dari skema lemparan ke dalam di sisi kiri dari pertahanan Leicester City, di mana tadi Martial, Lindelof, dan juga Daniel James turut andil dalam lemparan ke dalam tersebut, di mana bola menuju ke dalam Daniel James membawa bola ke lini tengah ya, ke tengah lapangan, memberikan umpan pada Bruno Fernandes. Dan Bruno Fernandes dengan sontekan kecil aja memberikan through pass kepada Marcus Rashford dan diselesaikan menjadi gol. Gol yang sangat baik, finishing yang sangat baik, di mana Daniel James berusaha untuk melepaskan diri dari kerumunan 3 pemain ya, tadi sempat dijaga 3 pemain, dan melihat kondisi yang Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes yang tidak dijaga terlalu ketat. Skor berubah jadi 1-0. Terus pertandingan menjadi sedikit naik temponya, karena Leicester juga tidak ingin laga ini menjadi kekalahan kelima mereka di kandang musim ini. Lalu kita masuk ke dalam gol penyama kedudukan 10 menit kemudian, jadi menit ke-31 kalau tidak salah, di mana Harvey Barnes dari tengah kotak penalti, dari luar kotak penalti sekitar 16 ya, dari garis 16 itu mencetak gol sangat baik sekali, tendangan roket ke gawang David De Gea. Tapi yang aku soroti di sini adalah sebenarnya positioning dari Eric Bailly ya, yang buruk menurut saya dari proses gol dari Harvey Barnes, di mana
dia justru sejajar dengan Scott McTominay ya, tidak berusaha untuk menutup ruang yang kosong dan justru cenderung sejajar dengan McTominay, jadi seperti nggak terlalu berfungsi dengan apa ya, seperti tidak berguna dalam proses gol tersebut untuk menutup ruang, dan sulit juga bagi De Gea karena pandangannya sudah tertutup oleh Scott McTominay dan juga dari Eric Bailly itu sendiri. Skor jadi 1-1 dan tidak banyak kejadian setelah itu sebenarnya hingga babak pertama usai, dan kemudian laga berlanjut di babak kedua. Babak kedua sebenarnya lebih monoton, temponya lebih pelan lagi dibandingkan oleh babak pertama karena memang beberapa pemain seperti kehilangan bola sangat mudah ya, terutama Anthony Martial. Dari sejak babak pertama itu umpan-umpannya sebenarnya peluangnya seperti terputus di kaki oleh Martial, padahal build up yang sudah sangat baik dari Manchester United beberapa kali seperti true pass kepada Bruno Fernandes yang dalam kondisi one on one jadi babak pertama, di pertengahan babak pertama, dan di babak kedua pun juga Martial seperti kontrolnya kurang baik gitu, memberikan passing juga kurang baik, kontrol bola juga tidak begitu bagus. Tapi tadi ada peluang emas setidaknya di pertengahan babak kedua di menit ke-50-an, itu diawali oleh Manchester United di mana umpan dari Fred kepada Marcus Rashford sangat baik, one on one dengan Kasper Schmeichel, tapi bola tendangan dari Rashford ditepis oleh Kasper Schmeichel sangat baik, dan skor tetap 1-1. Tapi di sini tidak ada perlawanan yang begitu berat ya dari Leicester ya. Mereka cenderung bermain monoton, bisa hanya mengandalkan Jamie Vardy sendirian di depan ya, dengan dijaga dua pemain, Bailey dan juga Harry Maguire seperti menjadi target man sendirian di sana, hanya mengandalkan crossing yang sebenarnya nggak begitu efektif ya dari Leicester City. Lalu terjadi gol dari Manchester United dari Anthony Martial meskipun dianulir. Sangat baik juga sebenarnya prosesnya, di mana lagi-lagi terupas dari lini tengah kepada Anthony Martial, tapi sayang offside ya, jadi dianulir dan skor tetap menjadi 1-1. Kebuntuan di jalannya di tengah-tengah babak kedua ini kemudian digunakan oleh Manchester United melakukan pergantian pemain. Daniel James keluar digantikan oleh Paul Pogba dan formasi kembali menjadi 4-3-3 khas Manchester United, di mana Luke Shaw ditarik mundur ke belakang sebagai bek kiri dan Lindelof digeser ke kanan sebagai bek kanan ya. Terus kembali ada pergantian pemain, yaitu Martial digantikan oleh Edinson Cavani, super sub dari Manchester United, dan ini dia momen yang menurut saya ini memang Edinson Cavani masih punya kualitas, terutama sebagai super sub ya, kali ini digunakan oleh Ole, di mana baru sekitar 5 menit kalau nggak salah, 5 menit dia masuk langsung memberikan assist yang sangat baik terhadap Bruno Fernandes yang kemudian dikonversi menjadi gol. Kita lihat skema dari gol kedua dari Manchester United ya, di mana dari belakang, build up dari belakang Eric Bailly memberikan umpan pada Edinson Cavani yang menjemput bola ya, dia sedikit mundur tadi dari titik 16, berusaha sedikit mundur menjemput bola dan dengan sangat tenang memberikan true pass kepada Bruno Fernandes dan mampu diselesaikan menjadi gol. Ini dua pemain ini, kombinasi Cavani dan juga Bruno Fernandes ini menurut saya sejak masuknya Cavani sangat cair ya, di mana mereka sering berganti posisi dua pemain ini, terutama di gol kedua MU ya, di mana Cavani mengisi posisi dari Bruno sementara Bruno mengisi posisi dari Cavani. Skor menjadi 2-1 dan Leicester City merespon dengan mengganti pemainnya, yaitu Mark Albrighton digantikan oleh Ayoze Perez. Dan ini juga pergantian dari Leicester City ini juga membuahkan hasil yang sangat baik ya, di mana lagi-lagi kembali kesalahan dari Manchester United dihukum oleh gol dari Leicester ya, di mana tadi Luke Shaw terlalu maju untuk menjaga James Justin ya, dua pemain Fred dan juga Luke Shaw terlalu menjaga James Justin sehingga Ayoze Perez lepas ya, bebas berada di sisi kiri pertahanan dari Manchester United, memberikan umpan cutback kepada Jamie Vardy dan langsung diselesaikan dengan sangat baik. Skor menjadi 2-2 dan bertahan hingga laga usai. Kalau menurut saya nih, dari hasil dan juga
bagaimana berjalannya laga, skor 2-2 ini sebenarnya saya nggak menyangka ya bahwa skor akan berakhir 2-2, di mana permainan menyerang pun tidak terlalu banyak terjadi, meskipun dari Manchester United terutama di babak kedua ya, mereka memiliki peluang-peluang yang sangat baik, di mana tadi Marcus Rashford ditepis oleh Kasper Schmeichel, lalu Anthony Martial gol yang offside, dan akhirnya ada gol dari Bruno Fernandes. Tapi Leicester City ini seperti mendapatkan gol dari langit, terutama di gol kedua di mana Ayoze Perez bisa sangat bebas, dan dua pemain yang menjaga Jamie Vardy tiba-tiba lepas aja Jamie Vardy dari penjagaan, terutama dari Eric Bailly ya, yang saya soroti memang tampil tidak begitu baik secara positioning, secara penjagaan, di mana dia selalu kalah duel dengan Jamie Vardy di babak pertama maupun babak kedua. Dan ya, skor 2-2 menurut saya sedikit merugikan Manchester United secara peluang, dan secara klasemen juga merugikan, di mana mereka sedikit terganjal untuk melakukan tekanan terhadap Liverpool yang berada di puncak dan belum bermain ya, baru bermain besok Minggu. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalian kalau misalnya ada argumen-argumen lain, analisa-analisa lain, bisa komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, see you again.